Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk persiapan USP. Pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi bab 11. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari tentang teorema-teorema limit, ya kan? Ada beberapa teorema. Di sini Mistias tuliskan ada 6 teorema, dan yang akan sering kita gunakan nanti yang nomor 5, ya, yaitu jika limit fx per gx untuk x mendekati a, nah maka bisa nanti kita menggunakan ada dua cara nih teman-teman, ya. Ada dua cara. Cara yang pertama nanti bisa menggunakan pemfaktoran. Untuk cara yang kedua nanti kita bisa menggunakan turunan, atau istilah lainnya adalah dalil L'Hopital gitu, ya. Jadi kita berfokus ke dua cara ini gitu, ya. Kemudian cara menghitung limit itu bagaimana sih? Langkah umum penyelesaian limit fungsi aljabar limit fx untuk x mendekati a adalah sebagai berikut. Yang pertama, nanti substitusikan nilai x sama dengan a ke fx, ya. Nah, kalau pas disubstitusi itu hasilnya berbentuk tak tentu, artinya bisa per 0 atau mungkin tak hingga atau mungkin min tak hingga kayak gitu, ya. Nah, lebih seringnya per 0, ya. Kalau per 0 kayak itu berarti fx-nya harus diuraikan, ya, dengan cara apa tadi? Terus kita pakai pemfaktoran gitu. Sedangkan yang ketiga, jika hasilnya itu berbentuk tentu, artinya bisa ketemu langsung gitu, ya, ketemu nilai langsung, berarti itulah nilai limitnya. Tuh, teman-teman. Kemudian ada bentuk limit yang lain, ya, yaitu jika x-nya itu mendekati tak hingga. Jadi di sini dituliskannya limit x mendekati tak hingga. Nah, bentuk umumnya limit A1 x pangkat m ditambah A2 x pangkat m min 1 plus dan seterusnya per B1 x pangkat n plus B2 x pangkat n min 1 plus dan seterusnya untuk x mendekati tak hingga. Nah, bentuk ini, kalau ada bentuk seperti ini, kita lihat pangkat dari x-nya, ya, pangkat tertinggi dari x atau derajatnya. Nah, di sini yang paling tinggi itu kan pangkatnya m, ya, yang atas untuk pembilang. Kemudian yang penyebut pangkat tertingginya itu yang n, misalkan n. Nah, kalau m yang atas itu pangkatnya lebih besar daripada yang bawah, berarti jawabannya adalah tak hingga. Itu tak hingga ini, ya, tak hingga. Tapi kalau pangkatnya sama, berarti jawabannya adalah A1 per B1. Nah, jadi koefisiennya, ya, depannya A1 per B1. Tapi kalau M itu kurang dari N atau pangkat yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah, nah berarti jawabannya langsung, yaitu 0. Itu. Ini untuk limit X mendekati tak hingga. Kemudian ada tentang limit ini, ya, masih mendekati tak hingga, hanya saja di sini bentuknya akar. Tuh. Nah, jadi pada umumnya dituliskannya itu adalah ini teman-teman, langsung ke poin ini saja, ya. Jadi limit akar ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar px kuadrat plus qx plus r untuk x mendekati tak hingga. Nah, kalau ini a yang di sini nih, a itu lebih dari p, a-nya itu lebih besar daripada p, maka jawabannya tak hingga. Tapi kalau a itu kurang dari p, a-nya kurang dari p, maka jawabannya min tak hingga. Nah, yang akan lebih sering keluar itu ketika a itu sama dengan p. Jadi kalau di sini misal 2, ya di sini 2. Ini 4, ya ini 4. Kalau ini 9, ya di sini 9 gitu. Nah, kalau a sama dengan p, maka cara menghitungnya adalah b min q per 2 akar a, ya. B min q per 2 akar a
Gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kedua bentuk ini sama-sama di akar ya, kemudian dipisahkan oleh tanda min. Jadi kalau bentuknya dua-duanya belum bentuk akar, maka wajib di akar terlebih dahulu. Ya, baru kita hitung nilai limitnya. Gitu. Yuk, penasaran soalnya seperti apa? Langsung aja kita cek dari nomor 1. Ya, soal yang pertama, limit x kuadrat min 2x min 3 per x plus 1 untuk x mendekati min 1 sama dengan, nah kita substitusi dulu nih, min 1 ke penyebutnya. Nah, kalau x-nya diganti min 1, berarti min 1 plus 1, 0. Oh, per 0, itu kan bentuknya tak tentu. Maka, kita perlu mengubah bentuk ini dulu ya, terutama bentuk yang atas yang kuadrat. Bisa menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama itu adalah dengan pemfaktoran. Cara yang pertama dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran seperti apa? Kita tulis dulu limit x kuadrat min 2x min 3 itu bisa difaktorkan menjadi apa? X plus 1 dikali x min 3. Nah, ini per x plus 1 untuk x mendekati min 1. Nah, kalau sudah difaktorkan, ya triknya kalau pakai pemfaktoran itu yang atas dan yang bawah, pembilang dan penyebut ada bentuk yang sama. Nah, di sini bentuk yang sama itu adalah x plus 1. Ya, jadi ini bisa disederhanakan, langsung dicoret. Habis kan? Berarti tinggal limit x min 3. Nah, tinggal disubstitusi saja min 1 ke sini, ke x ya, substitusikan ke x menjadi min 1 min 3. Jadi sama dengan min 4. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa pakai cara turunan. Ya. Turunan itu bagaimana? Turunan itu berarti ini yang atas itu diturunkan, didiferensial. Yang bawah juga diturunkan. Kalau yang atas diturunkan, maka x kuadrat 2 pangkatnya kan turun menjadi 2x. Kita tulis di sini ya. Menjadi 2x min 2x. Ya kan? Kalau min 2x berarti kalau diturunkan menjadi min 2 saja. Kemudian kalau konstanta kan jadi 0. Itu ya, berarti per x plus 1x diturunkan itu jadi 1 plus 1 turunkan jadi 0. Nah, ini untuk x mendekati min 1. Nah, maka 2x min 2 per 1 kan 2x min 2. Langsung kita substitusi min 1-nya ke x. Berarti menjadi 2 dikali min 1 min 2. 2 dikali min 1 itu min 2. Min 2 berarti min 4. Tuh, ya, jadi sama jawabannya yaitu min 4. Mau pakai cara pemfaktoran bisa, mau pakai cara turunan juga bisa. Oke, gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini x-nya mendekati tak hingga. Ya, berarti kita cek bentuk pangkatnya ya, pangkat tertingginya. Di sini x kuadrat. Oh, ini juga x kuadrat. Karena A sama dengan P ya. Ini kan A-nya, ini A nih. Yang ini P. Karena A sama dengan P, maka karena pangkatnya sama, maka ini jawabannya adalah 3/6. Jadi langsung angka yang ada di depannya ya, 3/6. Jadi intinya kalau pangkatnya sama berarti jawabannya langsung koefisiennya ya, 3/6. 3/6 itu kalau disederhanakan menjadi 1/2. Gitu ya. Nih. Jadi jawabannya yang A. Tuh. Lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, di sini x-nya juga masih mendekati tak hingga. Nah, di sini ada bentuk akar. Kalau bentuk akar itu harus ada 2 akar kan? Nah, di sini akarnya baru 1. Berarti yang depan itu kita ubah menjadi bentuk akar. Caranya gimana? Caranya ini kan terpisahkan tanda min ya. Berarti ini kita kurung nih. Nih. Kemudian kita kuadratkan.
ya. Kemudian dikuadratkan, terus ditaruh di dalam tanda akar. Jadi, kita tuliskan di sini limit 3x min 2 dikuadratkan, berarti diletakkan di dalam tanda akar ya. Jadi hasilnya 9x kuadrat 3 kali min 2 dikali 2. Selalu begitu. 3 kali min 2 dikali 2. Nah, 3 kali min 2 itu min 6. Kalau dikali 2 jadi min 12. Jadi ini min 12x. Min 2 kali min 2 berarti plus 4. Nah, ini dikurangi akar 9x kuadrat min 2x plus 5. Untuk x mendekati tak hingga. Nah, kita cek koefisien dari x kuadratnya. Ini di sini 9, di sini 9. Berarti kita menggunakan cara b min q per 2 akar a. Nah, ini a-nya kan, ini a. Ini kan b, ini c, di sini p. Ini q, ini r. Itu kan berarti b min q itu b-nya adalah min 12. Kalau ada tanda min di depannya diikutkan ya. Jadi min 12 min q-nya min 2 per 2 akar a-nya adalah 9. Nah, min ketemu min jadi plus, min 12 plus 2 berarti jadi min 10 per 2 akar 9 itu 3, 2 kali 3, 6. Nah, terus kita sederhanakan bentuknya. Sama-sama dibagi 2. Jadi, min 5 per 3. Tuh, jadi jawabannya yang C ya. C. Jadi, kalau bentuknya keduanya belum akar, kita ubah menjadi bentuk akar semua ya. Ada 2 bentuk akarnya. Gitu. Nah, soal yang nomor 4 pun juga begitu. Di sini kan yang bentuknya akar baru yang depan. Nah, yang belakangnya kita ubah dulu. Nah, di sini ada min 3x plus 1. Kalau ada bentuk soal seperti ini, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk ini, teman-teman. Min-nya itu di depan, dibuka kurung, berarti jadi 3x. Ini kan tandanya plus 1. Maka di sini kebalikannya. Kebalikannya plus itu kan min. Gitu. Kenapa? Karena kalau ini dikalikan ke masing-masing ya, berarti kan menjadi min 3x, min kali min kan jadi plus 1. Nah, sama kayak gini. Jadi kita rubah bentuknya gitu ya. Jadi diubah di sini jadi min, kemudian di sini yang awalnya min 3x jadi plus 3x, awalnya plus 1 jadi min 1. Nah, jadi bentuknya bisa kita tuliskan limit akar, ini kita kalikan ya, 9 kali 3x, x kali 9x, kemudian x kali 3x. Gitu. X kali 9x berarti menjadi 9x kuadrat, x kali 3 berarti jadi plus 3x. Nah, dikurangi akar. Nah, ini kemudian kita kuadratkan. Dikuadratkan berarti menjadi 9x kuadrat, 3 kali min 1, min 3 kan, dikali 2. Berarti jadi min 6x min 1 kali min 1 berarti jadi plus 1. Nah, kemudian ini untuk x mendekati tak hingga ya. Karena di sini a-nya sama, ini kan a, ini b ya. C-nya tidak ada. Kemudian di sini a, ini p, maaf, ini p, ini q, ini r. Karena a itu sama dengan p, sama-sama 9, berarti kita pakai cara yang tadi. B min q per 2 akar a. B-nya adalah 3, min q-nya adalah min 6 per 2 akar a. A-nya adalah 9. 3, min ketemu min jadi plus 3 plus 6 jadi 9 per 2 kali 3. 6. Kalau disederhanakan menjadi 3 per 2. Tuh, jadi jawabannya yang B. Tuh ya, jadi sekali lagi kalau bentuknya belum terdapat 2 akar, maka kita ubah
menjadi 2 akar. Di sini kalau yang belum diakar itu yang belakang, maka minnya tarik ke depan, terus buka kurung, yang awalnya min 3x jadi 3x, yang awalnya plus 1 menjadi min 1. Dikuadratkan, terus ditaruh di dalam tanda akar. Tuh. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga sama teman-teman. Jadi di sini x-nya kan ada di belakang nih, min 2x. Nah, kita pindahkan dulu ke depan. Berarti kan menjadi min 2x plus 5 gitu kan. Nah, di sini kita tarik minnya di luar, buka kurung, yang awalnya min 2x jadi 2x, yang awalnya plus 5 jadi min 5. Nah, baru kita kuadratkan, taruh di dalam tanda akar. Berarti bisa kita tuliskan limit akar. Nah, ini kita kalikan nih. Ya. 2x kali 2x berarti 4x kuadrat. 2x plus 5x berarti kan plus 10x ya. Tapi kan ini min 5x kali 2x kan min 10x. Plus 10x min 10x berarti habis. Tinggal min 5 dikali plus 5 jadi min 25. Nah, ini dikurangi akar. Nih kita kuadratkan menjadi 4x kuadrat. 2 kali min 5 itu berarti min 10 dikali 2. Berarti min 20x. Min 5 kali min 5 berarti plus 25. Nah, karena di sini paling depannya sama ya, A sama dengan P. Berarti bisa kita tuliskan B min Q. B-nya itu adalah apa nih? Ini kan A. B itu kan koefisiennya X. Di sini nggak ada X, berarti B-nya 0. Ya, B sama dengan 0. Terus min 25 itu siapa? Itu adalah C. Ini P, min 20 itu Q, ini R. Nah, B min Q berarti B-nya itu 0, min Q, min Q-nya itu min 20 per 2 akar AA-nya itu 4. Jadi, menjadi plus berarti 20 per 2 kali 2. 20 dibagi 4 berarti 5. Tuh, jadi jawabannya yang B. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan tentang limit. Jadi ada beberapa bentuk ya. Tadi yang pertama itu bentuk pecahan untuk x mendekati suatu bilangan gitu kan. Kita bisa pakai dua cara, bisa pakai pemfaktoran atau bisa pakai cara turunan. Kemudian yang kedua itu untuk x mendekati tak hingga, bentuknya masih pecahan. Nah, kalau pangkatnya sama, cara mencarinya adalah pangkat yang koefisien yang atas dibagi dengan koefisien yang bawah. Jadi di sini 3 dibagi 6, disederhanakan jadi setengah. Kemudian untuk yang nomor 3, 4, dan 5, ini adalah bentuk limit untuk x mendekati tak hingga di mana memuat tanda akar ya. Wajib ada 2 tanda akar. Jadi kalau belum ada 2 tanda akar maka dirubah. Itu caranya gimana? Dikuadratkan kemudian dimasukkan ke dalam tanda akar. Kalau yang belum di akar itu yang belakang, maka diubah seperti ini dulu ya. Min-nya ditarik keluar, kemudian menjadi awalnya min 3x gitu, berarti jadi kebalikannya jadi plus ya, plus 3x plus 1 jadi min 1. Ini pun juga sama. Min 2x jadi 2x plus 5 jadi min 5. Dikuadratkan terus ditaruh di dalam tanda akar. Baik, Miss rasa cukup untuk pembahasan tentang materi limit ya, semoga bisa bermanfaat dan berkah. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.